Yeni Wahid, seusai bertemu dengan Prabowo di Kartanegara 6 September 2023 lalu, meminta Prabowo untuk memilih cawapres yang mewakili aspirasi anak muda. Saya berharap itu nanti jadi representasi anak muda, karena kita butuh itu, anak-anak muda terwakili suaranya. Begitu kata Yeni Wahid. Menanggapi permintaan putri sulung Presiden keempat Abdurrahman Wahid itu, Prabowo menyatakan cocok. Prabowo bahkan menyebut beberapa nama-nama anak muda. Bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Harapan Yeni tampaknya sejalan dengan hasil survei beberapa lembaga survei yang dirilis pada Mei-Juli 2023. Prabowo unggul di semua kategori anak muda, yakni Gen Z dan milenial. Lembaga survei Indikator Indonesia mencatat, untuk Gen Z, yakni mereka yang berumur di bawah 26 tahun, memilih Prabowo sebanyak 40,5%, yakni Ganjar 35,5% dan Anies 22%. Pada generasi milenial berusia antara 27 sampai 42 tahun, Prabowo meraup 37,1%, Ganjar 34,8%, dan Anies 21,9%. Litbang Kompas juga merilis pada Mei 2023, Prabowo mendapat perolehan 32,7% di kalangan Gen Z, tertinggi dibandingkan dua capres lainnya. Hasil survei ini menjadi harapan yang optimistis bagi Prabowo. KPU mencatat pemilu tahun 2024 akan dinominasi oleh generasi Z dan milenial. Total pemilih pada generasi milenial sebanyak 66.822.389 atau 33,60%. Sedangkan pemilih Gen Z sebanyak 46.800.161 atau 22,85%. Jika keduanya diakumulasikan, akan tercapai 113 juta pemilih. Tentu saja ini dapat menjadi modal cukup berarti bagi Prabowo untuk memenangkan pemilihan capres. Beberapa analisa yang mengemuka kenapa Gen Z dan milenial mengungguli Prabowo, antara lain menyatakan Prabowo berhasil menampilkan wajah yang berbeda dari pemilu sebelumnya. Direktur Eksekutif Strategik Arifki Caniago, seperti dikutip CNN.com, menyatakan Prabowo dinilai telah berhasil mengubah gaya komunikasinya dengan memanfaatkan sosial media, serta banyak merekrut anak-anak muda sehingga disukai oleh Gen Z dan milenial. Dalam ranah isu, masih analisa Arifki Caniago, Prabowo bermain cukup aman dengan menghindari potensi konflik. Apa yang disampaikan di sosial media Prabowo, menurut Arifki, tidak lebih dari sekedar keseharian dan tugasnya di pemerintahan Jokowi. CLBK itu lebih gampang dibandingkan punya hubungan baru. Prabowo juga dinilai anak muda lebih banyak menunjukkan kerja-kerja nyata ketimbang janji. Kerja nyata Prabowo mudah dijumpai selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi. Bagi anak-anak muda, salah satu perhatian yang mendapat porsi terbesar adalah soal masa depan. Harapan mereka untuk melihat masa depan yang jelas dan stabil merupakan harapan yang tak boleh ditawar. Sosok Prabowo mampu menjawab harapan itu. Berlatar belakang militer, intelektual, tegas dan berani, serta selalu mengedepankan kedaulatan Indonesia di kancah persaingan global, adalah sosok yang tepat untuk mewujudkan masa depan yang stabil dan berwibawa. Jadi, bagi kaum muda, pilihannya sudah pasti Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, the man of our time.